pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak kawan-kawan petani untuk mengolah buah ini menjadi POC atau pupuk organik cair, sehingga ini menjadi berharga. Tonton terus video ini sampai akhir ya, supaya nanti bisa nyambung informasinya apa yang akan saya jelaskan. Halo kawan-kawan petani, pecinta tanaman, penikmat durian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Dian Ambari ya, dengan channel Dian Ambari, channel milik saya. Pada kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi yang akan berbeda daripada video-video sebelumnya. Namun sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih ya yang sudah subscribe, yang sudah like dan komen pada hari Minggu ini, yang sedang ngopi, yang sedang breakfast ya, sarapan pagi. Mudah-mudahan bisa subscribe di channel kami ini dan menikmati video-video kami. Oke kawan-kawan petani, jadi pada video kali ini saya akan bercerita lewat video yang agak berbeda daripada video-video sebelumnya, namun tidak terlepas dari dunia perdurenan, karena memang di kampung saya ini di Dusun Sansambi, Desa Genggelang, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara, saat ini adalah saatnya musim panen durian ya. Jadi kita akan berbicara terkait dengan buah durian. Oke kawan-kawan petani, tonton terus video ini sampai akhir ya, supaya nanti bisa nyambung informasinya apa yang akan saya jelaskan, dan jangan lupa subscribe, like, and comment. Oke kawan-kawan petani, jadi apa yang saya pegang kali ini adalah buah Musang King. Kita lihat bintangnya, dan apa yang terjadi dengan buah ini kita lihat seperti ini ya. Ini adalah akibat cuaca ekstrim yang melanda tempat kami di akhir Desember 2022 sampai awal Januari 2023, sehingga mengakibatkan banyak durian dari kawan-kawan petani di sini ada yang tumbang, bahkan ada yang patah cabangnya, ada juga yang tidak patah sama sekali cabangnya, tetapi buahnya jatuh karena lebatnya hujan dan kencangnya angin. Seperti contohnya ini dia terlepas dari batangnya, seperti pada yang satu itu juga. Nah kawan-kawan petani, sebagian besar atau ada kawan-kawan petani menganggap bahwa durian yang jatuh atau disebabkan oleh cuaca buruk ini menjadi hal yang merugikan ya. Ini adalah buah-buah yang tidak matang, walaupun diperam sekian hari tidak akan matang, tidak akan enak. Kalau dia sudah tua 90%, kemungkinan dia akan manis, tetapi kalau di bawah itu tidak akan enak, jadi anyap. Nah buah-buah ini dianggap merugikan, bahkan kalau ada sungai dibuang ke sungai, dibuang sembarangan. Tetapi bagi saya ini adalah buah yang sangat bernilai ya, sangat bernilai kalau dipandang dari sisi manfaatnya. Nah kalau di perkotaan mungkin ini bisa dibikin krepe, atau yang suka ibu-ibu bikin tumis, mungkin isinya bisa dibikin tumis. Tapi kalau di kampung saya sama sekali tidak dimanfaatkan. Nah pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak kawan-kawan petani untuk mengolah buah ini menjadi POC atau pupuk organik cair, sehingga ini menjadi berharga bagi pohon durian ini. Karena kalau kita lihat ini banyak sekali buahnya, belum lagi yang lain ya. Kalau ini dibuang sia-sia, tidak dikembalikan ke bawah pohonnya atau tidak dibikin kompos, dibikin pupuk cair, maka akan sangat merugikan bagi saya. Itu yang namanya merugikan. Tapi ini kita akan buat pupuk cair. Nah pada kesempatan kali ini saya
menggunakan metode yang paling sederhana menurut saya. Jadi metode menurut saya yang paling sederhana yang saya gunakan adalah metode ember tumpuk ya. Jadi ada dua ember yang di bagian atasnya sebagai tempat dari bahan organik, kemudian bagian bawahnya adalah sebagai tempat cairan. Nah, metode ini ditemukan oleh salah seorang ahli di Universitas Gadjah Mada, dan saya baca-baca di browsing, saya lihat bahwa ini sangat menarik bagi saya, terutama di kampung pedesaan ya, karena kita memang jauh dari teknologi dan kita apa adanya sudah bertani di kampung, masih tradisional lah dibilang begitu. Maka saya lihat metode ini sangat sederhana dengan memanfaatkan makhluk ya, makhluk yang disebut dengan lalat hitam atau black soldier fly ya. Lalat hitam ini atau bahasa ilmiahnya Hilmitia illusion ya, kalau tidak salah seperti itu bahasa ilmiahnya. Nanti lalat ini akan bertelur di ember yang kita buat, kemudian nanti telurnya akan menetas menjadi larva. Larvanya inilah yang akan memakan bagian dari bagian dari bahan organik yang kita masukkan ke dalam tong tersebut. Contohnya ini, kalau nanti akan kita kecilkan ini dan kita akan masukkan ke sana, dan itulah yang akan menjadi makanan dari larva lalat HI ini, larva lalat black soldier ini, dan akan terurailah bahan organik ini. Nah, nanti akan menghasilkan lindi, atau lindi ini adalah cairan mentah yang tentunya ada proses lanjutan untuk bisa digunakan untuk pemupukan dari tanaman. Oke kawan-kawan petani, jadi ini adalah barang berharga menurut saya, karena saya yakin di dalam kulit ini mungkin banyak sekali senyawa ya, kita tidak tahu, mungkin yang ahli saja yang punya kapasitas ya untuk meneliti. Jadi di kulit ini saya yakin ada senyawa-senyawa, belum lagi di buah isinya pasti ada unsur-unsur penting mungkin yang kalau diproses bisa menjadi pupuk ya, seperti ada kandungan nitrogen, fosfat, dan kalium, dan pupuk mikro lainnya. Mudah-mudahan seperti itu. Tetapi kalau saya membuat pupuk ini ketika saya aplikan ke tanaman dan tanaman itu terlihat subur, daunnya bagus, maka saya yakin reaksinya bagus, karena kita tidak punya alat dan untuk mengetahui kandungan apa yang terkandung di dalamnya, tetapi hasilnya bisa dilihat dari setelah kita aplikasikan. Oke kawan-kawan tani, jadi daripada kita tidak melakukan apa-apa terhadap durian ini, lebih baik kita manfaatkan untuk membuat kompos. Dan bagaimana proses pembuatannya, ikuti terus ya, kita akan lanjut ke prosesnya. Oke, para petani durian, para pecinta tanaman, jadi saya berada di pojok kompos ya, yang saya ini yang saya masukkan tadi ini adalah ember tumpuk. Jadi bagian atas ini adalah bahan organik seperti sisa-sisa makanan. Kalau di dapur ya sisa-sisa dapur, kalau di kebun mungkin bisa kulit buah, bisa juga buah-buah yang tidak normal seperti ini, buah durian. Kita masukkan ke sini, nanti diproses oleh larva dari lalat black soldier tersebut. Nah, setelah diproses nanti akan ada turun cairan ke bawah, karena kita lubangi bagian bawahnya yang ember di atas ya. Dan kapan bisa dipanen air lindinya ini? Bisa dipanen pertama menurut dari ahlinya bahwa setelah 2 bulan. Nah, pertama kita taruh bahan-bahan organik, sisa-sisa makanan, kulit buah dan lain sebagainya. Nanti akan datang lalat, bertelur, dan diproses. Nah, setelah 2 bulan baru kita bisa panen pertama. Nah, setelah panen pertama, maka kita bisa panen kapanpun air lindinya, air pupuk cair mentahnya ya. Nah, itu yang harus dilakukan yang pertama. Kemudian kita bisa masukkan bahan organik secara berkala. Kemudian kalau sudah lama bisa dipanen jadi kompos juga ya. Dan
bahan organik yang kita masukkan, kalau kita mungkin ingin untuk masa pembuahan atau generatif, mungkin kita bisa baca-baca browsing seperti kulit nanas, batang pisang kan mengandung fosfat dan kalium tinggi ya. Jadi itulah bahan-bahan yang kita masukkan. Nanti tentunya akan menghasilkan pupuk cair yang bahan dasarnya ya. Kalau yang nitrogennya tinggi mungkin dari sayur-sayur yang hijau ya. Inilah yang saya maksudkan larva ya, maggot atau telur dari lalat hitam tersebut. Dia akan memakan apa yang kita masukkan, dan ini bisa kita fungsikan sebagai pakan ternak seperti pakan ayam. Kemudian juga kalau kita punya kolam atau memelihara ikan, ini bisa kita berikan ikan. Kalau juga kita punya burung, bisa kita berikan burung juga, karena ini mengandung protein yang tinggi, dan ini tidak menjadi vektor atau pembawa penyakit. Beda dengan lalat-lalat sampah yang lain, tentu itu akan membawa penyakit, tetapi khusus untuk black soldier ini, dia adalah bisa hidup berdampingan dengan manusia ya, tidak membawa penyakit. Nah, ini akan habis nanti dimakan oleh larva tersebut, dan ember ini kita lubangi di bagian samping ya, kiri kanan. Nanti dia akan, kalau ada lalat hitamnya datang bertelur, nanti dia bisa masuk ya dan memakan bahan organik tersebut. Nah, sekarang kita panen cairannya seperti ini ya. Nah, karena ini sudah lebih dari 2 bulan, kita bisa panen kapanpun. Dan ini kita akan masukkan ke botol yang bening ya. Jadi warna dari lindi atau pupuk cair yang mentah seperti ini, dia masih kelihatan coklat ya. Tapi nanti kalau ada proses lanjutan, yaitu harus dijemur. Maksudnya adalah dalam proses penjemuran di sinar matahari tersebut untuk proses pematangan. Karena ini kalau baru keluar seperti ini, dia baunya sangat menyengat, mungkin pH-nya sangat pH asam ya. Jadi kita ada proses pematangan, jadi akan berubah warna, kemudian nanti baunya akan menjadi lembut, maka siap digunakan ya. Kurang lebih 1 bulanan lah kita jemur dan baru bisa digunakan. Dan kalau kita mengisi botol jangan sampai full, kita usahakan bisa sampai sini atau setengahnya, karena ini akan ada gas di dalamnya. Oke, kita akan lihat mana yang sudah saya jemur dalam proses penjemuran, kemudian mana yang sudah siap digunakan. Oke, ini adalah masih dalam proses penjemuran. Jadi warnanya sudah berubah ya. Ini yang masih mentah, yang belum bisa digunakan. Kalau yang sudah kita melakukan proses penjemuran, warnanya berubah menjadi kehitaman ya. Dan ini juga masih dalam proses. Kita lihat ini kencang sekali ya, pasti ada gasnya di dalam. Maka setiap hari kita usahakan kita buka sedikit-sedikit tutupnya supaya gasnya keluar. Ini kita lihat tuh, ada suara ya. Nah, tuh gasnya keluar ya. Jadi seperti ini di dalamnya, mungkin bisa dilihat. Nah, ini sudah kita tambahkan dengan abu. Abu untuk 1 liternya cukup 1 sendok. Kenapa abu? Supaya membuat pupuk cair ini menjadi pupuk cair yang lebih bagus lagi. Abu itu kita tahu kandungannya ya, ada fosfatnya, ada kaliumnya ya, ada magnesiumnya juga ada. Jadi kebetulan kita di kampung kadang-kadang memasak pakai kayu bakar, jadi kita manfaatkan abunya ya. Kemudian arang kayu juga bisa kita hidupkan pakai pupuk cair ini, kita rendam ya. Jadi seperti ini warna yang masih proses. Kemudian warna yang sudah jadi. Nah, ini kebetulan saya pakai ember seperti ini, jadi baunya berbeda sekali ya. Kalau ini masih ada agak menyengat sedikit, kalau ini sangat menyengat, kalau ini sudah baunya lembut dan siap digunakan.
Tuh, kita lihat. Jadi tergantung bahan yang kita gunakan ya. Oke, penggunaannya ini kita bisa encerkan dengan 2-5%. Jadi bisa 20 mili pupuk organik cair yang sudah siap digunakan sampai 50 mili untuk 1 liter air. Dan akan kita segera berikan pada tanaman ya. Nanti kita akan lihat pada tanaman-tanaman yang sudah saya lakukan penyiraman. Kita akan contohkan ya. Bentar. Oke, kawan-kawan petani, para pecinta tanaman, para penikmat durian, siapapun. Jadi pada video kali ini kesimpulan yang kita dapatkan bahwa buah yang kita anggap sangat tidak bernilai, jika kita olah menjadi pupuk cair, maka sesungguhnya akan menjadi buah yang sangat bernilai, menjadi harta karun. Karena tanaman ini kalau terus buahnya ini kita jual tanpa ada pengembalian, tanpa ada pemberian kompos atau pemupukan, maka ini akan, kalau bisa bicara, dia ini akan sangat kecewa sama tuannya ya. Tetapi kalau ada buah-buah seperti yang saya jelaskan tadi, ada yang rusak, itu adalah barang yang sangat, atau buah yang sangat bernilai bagi tanaman, terutama bagi pohon durian ini, dan harus kita kembalikan dengan cara yang lebih baik, tentunya dengan membuat, salah satunya adalah membuat pupuk kompos cair yang bisa kita kembalikan ke tanah sehingga tanah kita menjadi lebih subur kembali. Oke, jadi demikian video kali ini. Semoga video ini menginspirasi. Mungkin nanti ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silahkan lewat kolom komentar. Dan sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih kepada yang sudah subscribe, yang sudah like maupun komen. Dari kampung nan jauh dari kota, saya ucapkan selamat berakhir minggu dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.